Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 1 Balairejo tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena situasi pandemi seperti hari ini, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti MPLS pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nurhayati. Saya salah satu guru BK SMP Negeri 1 Balairejo. Saya tinggal di Purwokerto, saya asli. Ya, baiklah anak-anak. Pada pagi hari saya akan menyampaikan materi sekolah ramah anak. Yuk kita ikuti. Apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Artinya bahwa sekolah menyediakan fasilitas dan memfasilitasi serta berkomitmen untuk menjamin kalian aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan ketika berada di sekolah. Selain itu, sekolah ramah anak tidak hanya berada di sekolah, tetapi juga di pendidikan non-formal. Artinya, non-formal itu bisa di PA, bisa di kursus-kursus, ataupun lembaga non-formal lainnya, tidak hanya di sekolah, juga termasuk informalnya. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang berada di keluarga dan lingkungan sekitar. Itu kira-kira yang dimaksud dengan sekolah ramah anak. Ya, atau apa yang melatar belakangi bahwa sekolah ramah anak ini kemudian dimunculkan? Mari kita saksikan video berikut ini. The boy woke up, just 13 years old. He brushed his teeth, just like he was told. He rushed to the door and he grabbed his books. Around and around for them he looks. At the bus stop they stand over him tall, picking on him because he was helpless and small. The boy never really did fit in at school. Being so different didn't make you so cool. At breaks, he would just sit all alone, wishing his parents would come take him home. At lunch, they poured milk on his head. He walked to the office with his heart filled with dread. They would throw things at him on the bus home from school. He knew that tomorrow they'd be just as cruel. So that night he said good night to his mother, kissed his dad, tucked in his little brother. He put on his shoes and he walked through the night until his school crept into sight. He grabbed onto the rope and he said his goodbye, for it was then he knew he wanted to die. So he took just one step and down he fell. He hung right there in front of his hell. Bagaimana anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tadi? Video tadi adalah contoh sebuah kekerasan yang ada di sekolah. Itu adalah namanya bully, ya. Jadi inilah salah satu kenapa sekolah ramah anak kemudian dimunculkan. Salah satu diantaranya adalah bahwa banyak anak-anak yang membuli teman-temannya. Jadi ada kekerasan di dalam sekolah, sehingga melatar belakangi munculnya sekolah ramah anak. Nah, selain itu
juga ada waktu yang melatar belakangi munculnya sekolah ramah anak, yaitu diantaranya waktu kalian. Waktu kalian adalah 8 jam berada di sekolah. Nah, waktu itulah yang kemudian melatar belakangi munculnya sekolah ramah anak. Nah, salah satu materi selanjutnya adalah program sekolah ramah anak. Ya, diantaranya adalah ada sekolah inklusif, pangan jajan anak sekolah sehat, sekolah atau madrasah yang aman dari bencana, sekolah adiwiyata, pesantren ramah anak, dan sekolah anti kekerasan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak
juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak, menuju Indonesia layak anak. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melihat video tadi? Nah, semoga kalian memahami apa itu yang dimaksud dengan sekolah ramah anak. Untuk materi selanjutnya adalah kita masuk kepada prinsip sekolah ramah anak. Apa saja? Di antaranya adalah non-diskriminasi. Artinya, setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi atau pilih kasih. Di sekolah tidak ada pilih kasih, semuanya diperlakukan sama. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Selanjutnya adalah hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Artinya lingkungan sekolah perhatikan martabat anak dan berikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Dan selanjutnya, penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya, menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Selanjutnya, pengelolaan yang baik. Artinya, adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Itu tadi adalah prinsip sekolah ramah anak. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak biasa kita singkat dengan barisan. B itu bersih, artinya lingkungan sekolah harus bersih, jambannya juga harus bersih. Itu singkatan dari B. A artinya aman, ya, jadi kalian tidak merasa takut ketika berada di sekolah. R itu ramah, ya, kalian ketika berjumpa dengan sesama personil di ruang sekolah bisa kita saling sapa, saling senyum, dan salam, sehingga semuanya nampak ramah. Kemudian yang selanjutnya adalah I. Yang pertama adalah I, indah. Indah artinya bahwa penataan lingkungan sekolah itu indah, sehingga kalau kita memandang amat sejuk di mata. Kemudian yang selanjutnya adalah I, itu inklusif. Inklusif artinya sekolah menerima semua siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, yang selanjutnya adalah sehat. S-nya sehat artinya jajanan yang ada di sekolah harus semuanya sehat. Tidak ada yang mengandung pengawet dan lain-lain, ya. Konsep yang selanjutnya adalah A. A berarti asri. A di sini asri. Lingkungan sekolah ramah anak itu harus mempunyai tanaman yang
bermacam-macam, sehingga ketika kita berada di sekolah kita akan merasakan teduh, sejuk karena banyaknya tanaman. Yang terakhir adalah N, yaitu nyaman. Konsep sekolah ramah anak mengharapkan kalian betah ya atau nyaman berada di sekolah. Materi selanjutnya adalah implementasi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ramah anak. Di antaranya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi, maka tentunya kita juga harus memakai masker, menjaga jarak, ya, dan tidak berkerumun, tidak memobilisasi atau mengundang teman-temannya, karena kita di masa pandemi. Selanjutnya, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Ya, kemudian ada juga yang menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Olahraga yang teratur dan terukur, tidak merokok di sekolah, tidak membuli temannya, dan mungkin masih banyak lagi implementasi perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti apa itu sekolah ramah anak? Ya, Ibu berharap kalian bisa mengerti materi hari ini. Terakhir, kita belajar untuk yel-yel sekolah ramah anak. Ya. Apakah itu yel-yelnya? Nah, yel-yel adalah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sekali lagi, kita coba untuk yel-yel sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Bisa? Kalian praktekkan di rumah? Ya, itulah yel-yel sekolah ramah anak. Bagaimana anak-anak materi kali ini? Semoga kalian bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sekolah ramah anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.